kita akan diskusi persamaan gelombang. Persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombang itu salah satu persamaan diferensial yang kita bicarakan itu. Nah, bentuknya adalah nabla kuadrat U sama dengan 1/C kuadrat. Kemudian turunan kedua U terhadap waktu kuadrat. Nah, ini C itu biasanya laju cahaya. Laju cahaya. Nah, laju cahaya itu kan kecepatan cahaya di ruang hampa itu bisa dijelaskan dengan cara ini. Terus kita juga bisa bicara dua dimensi. Nah, kalau dua dimensi kamu tinggal milih ini dua dimensi misalnya terhadap X dan Y. Jadi bisanya bentuknya begini. Bisanya bentuknya begini, X, lalu ini U, lalu ini Y kuadrat. Nah, kalau dua dimensi kan kita tidak pakai cahaya, misalnya pakai V kuadrat. Lalu ini U terhadap T kuadrat. Ini dua dimensi. Nah, contoh dua dimensi itu misalnya gelombang pada permukaan air. Atau satu dimensi. Nah, satu dimensi kan hanya X saja. X saja, lalu ini 1/V kuadrat, lalu ini U terhadap T kuadrat. Ini satu dimensi. Nah, contoh satu dimensi itu gelombang pada tali itu. Nah, gelombang tali itu kan satu dimensi. Jadi kalau kita punya tali, digetarkan misalnya pada permainan gitar itu kan sebenarnya yang muncul gelombang pada permukaan dawe atau tali. Ya, kita bisa diskusikan dengan cara ini. Nah, U yang ada di sini itu menunjukkan simpangan. U itu simpangan. Simpangan benda yang bergetar. Simpangan benda yang bergetar. Nah, kita akan menyelesaikan ini. Bagaimana kita menyelesaikan yang satu dimensi? Nah, seperti biasanya kita akan menyelesaikan dengan separasi variabel, bahwa kita sebenarnya kan akan mencari bagaimana U itu sebagai fungsi xt. Karena ini bisa diturunkan terhadap X dan T. Kita akan mencari nilainya berapa. Nah, kita akan pecah menjadi perkalian dua fungsi. X besar sebagai fungsi X, kemudian T besar dikalikan fungsi T. Jadi X sebagai fungsi X dan T sebagai fungsi T. Nah, kalau ini ketemu, kita kalikan, maka ini ketemu. Nah, lalu caranya seperti yang sudah kita bicarakan. Ini kamu masukkan ke sini. Ketika ini masuk sini, yang bisa diturunkan terhadap X kan cuma ini. Ini tidak, berarti T-nya keluar. Tidak diturunkan terhadap X, lalu menjadi T, menjadi begini. X sebagai fungsi X sama dengan 1/V kuadrat. Ini yang bisa diturunkan terhadap T kan yang ini, maka X-nya keluar. X turunan kedua T terhadap T kuadrat. Kemudian seperti biasanya, ini kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan xt. Maka yang depan menjadi 1/X, hasilnya menjadi begini. 1/X D2 X dx kuadrat sama dengan 1/V kuadrat. Ini 1/T D2T dt kuadrat. Nah, ini sudah variabelnya sudah terpisah. Sebelah kiri itu X semua, sebelah kanan itu T semua. Nah, kita menganggap sebagai sebuah bilangan yang sama, misalnya apa? Misalnya min K kuadrat. Maka lalu kita punya dua persamaan. Persamaan pertama itu ini dengan ini. Maka kita punya D2X dx kuadrat plus K kuadrat X sama dengan 0. Dan solusinya ini ketemu. Solusinya kan kalau tidak sinus X, kosinus X. Sinus KX, lalu kosinus KX. Kemudian solusi kedua yang belakang, itu kan jadi D2T dt kuadrat plus K kuadrat V kuadrat T sama dengan 0. Nah, solusinya mirip yang di atas, bahwa T sebagai fungsi T itu juga ada dua kemungkinan. Kalau tidak sin KVT, ikuti pola yang di atasnya, itu cos KVT.
Nah gitu. Maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ini ketemu berarti masukkan sini, yang bawah ketemu masukkan ke sini. Maka akhirnya kita punya penyelesaian begini. Nah, dengan persamaan gelombang itu kita memiliki penyelesaian ini. Oke, ini saya hapus saja. Solusinya sudah ketemu, maka yang kita cari U sebagai XT itu ada 4 kemungkinan jawaban. Kemungkinan pertama sin dengan sinus, kemungkinan kedua sin dengan cos, kemudian ketiga cos dengan sin, cos dengan cos. Maka pertama adalah sinus KX, sinus KVT. Kemungkinan kedua itu sinus KX, cosinus KVT. Kemungkinan ketiga itu cos KX, sinus KVT. Kemungkinan terakhir itu cos KX, cosinus KVT. Nah, ada 4 kemungkinan ini. Nah, mana yang dipilih itu tergantung syarat batasnya seperti yang kita bicarakan di persamaan diferensial yang lain itu. Jadi kalau saya punya dawe, misalnya senar itu dawe gitar itu, saya punya dawe yang panjangnya L itu, misalnya posisi di sini posisi di sini X sama dengan 0, di sini X sama dengan L gitu, maka simpangan di X sama dengan 0 berapapun harga T itu kan 0. Demikian pula di sini, simpangan dawe pada saat X sama dengan L, berapapun nilai T itu ketemunya 0. Nah, ini syarat batas yang akan kita gunakan untuk memilih ini. Maka kita pilih di sini bahwa kita harus memilih di mana pada X sama dengan 0 itu U-nya 0. X sama dengan 0, U-nya harus 0. Berarti kan kita harus milih sinus. Nah, ini pilih sinus. Mesti pilih sin KX, karena ketika X-nya sama suka 0 kan harganya 0, maka mesti dipilih ini. Berarti yang mengandung cos itu tidak digunakan, maka ini tidak dipakai. Cosnya kita coret saja, cosnya kita coret saja. Seperti itu. Itu pada syarat batas pertama. Sekarang pada syarat batas kedua, karena tinggal sinusnya, berarti pada saat X sama dengan L itu nilainya juga 0. Itu akibatnya sinus KL itu harus 0, dan KL-nya itu sama dengan NP. NP maka harga K-nya adalah NP per L. Nah, itu harga K-nya sama dengan NP per L, maka lalu hasilnya sudah ini, kemudian K-nya kamu masukkan ke situ. Jadi kalau dibuat U-nya itu ada 2 kemungkinan jawaban. Kemungkinan pertamanya sinus NP per LE, kemudian sinus K-nya diganti NP per L VT. Kemungkinan yang kedua itu sinus NP per LE, kemudian cosinus NP per LVT. Nah, seperti itu. Itu penyelesaian dari persamaan gelombang tali itu. Nah, terus kita masih punya 2 ini. Kita masih punya 2 sin sama sin cos. Nah, mana yang dipilih itu tergantung cara menggetarkan senar. Oke, saya diskusikan saja begini. Jadi ini sudah ya, ini saya sudah. Jadi 2 pilihan ini atau pilihan ini, cara memilih ini tergantung cara menggetarkan senar. Nah, menggetarkan senar itu ada 2 cara. Yang pertama itu senar dipetik. Salah satu gelombang yang timbul akibat senar dipetik itu misalnya pada gitar. Pada gitar, dawe gitar itu kan ketika dipetik lalu timbul bunyi, maka akan timbul gelombang pada dawe itu. Nah, ketika dipetik itu kan gini.
Nah, jadi kalau saya punya dawai gitar itu, nah metik dawai gitar itu kan misalnya di tengah-tengah, ini diangkat itu pada ketinggian tertentu, nah kemudian digetarkan, ketika dilepaskan kan lalu bergetar. Ini misalnya ketinggian H misalnya, lalu ini 0, ini L, X sama dengan 0 maksudnya, X sama dengan 0, ini X sama dengan L, misalnya di tengah-tengah berarti praktis ini L/2. Apa maksudnya senar dipetik? Senar dipetik itu kecepatan mula-mula 0. Jadi kalau senar dipetik itu kecepatan awalnya sama dengan 0. Kecepatan awalnya sama dengan 0. Padahal kecepatan itu kan turunan simpangan terhadap waktu. Turunan simpangan terhadap waktu pada saat T sama dengan 0 itu harus 0. Jadi turunan U terhadap waktu, dimana kalau saya masukkan T sama dengan 0 ketemunya 0. Maka ketika saya pilih ini, turunan sini itu cos. Kemudian kalau cos T-nya saya ganti 0 itu kan cos 0 itu 1. Maka ini jelas tidak dipilih. Maka yang dipilih adalah yang cosinus. Kita pilih yang bawah karena ketika turunan cos itu min sinus, kemudian ada T-nya 0 ketemunya 0. Maka untuk senar dipetik kita pilih ini, U sebagai fungsi xt sama dengan, dalam bentuk notasi sigma seperti biasanya, sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga Bn, kemudian sinus npx per L cosinus np per L Vt. Nah ini rumus untuk senar yang dipetik itu kita menggunakan rumus Bn sinus npx per L cosinus npl Vt. Nah terus bagaimana mencari Bn-nya? Nah mencari Bn tergantung kita metik senarnya seperti apa. Nah ketika posisi senar seperti ini, itu harga Bn itu seperti pada persamaan lapas itu ditentukan pada saat U x, 0, kondisi senar mula-mula. Nah ini ketika saya lakukan kan begini, n sama dengan 0 sampai tak berhingga, lalu Bn sinus npx per L, ini T-nya 0, cos 0 itu 1. Dan seperti biasanya, Bn itu sama dengan nilainya 2 per L, integral 0 sampai L, U x 0, terus apa? Sinus npx per L dx. Nah, apa yang dimaksud UN? Apa yang dimaksud dengan ini? Yang dimaksud dengan ini itu kondisi mula-mula senar ini. Nah, maka kondisi ini kan berupa fungsi ini. Jadi kalau ini kita anggap sebagai sumbu Y, ini sumbu E, kan Anda bisa menyatakan fungsi ini. Maka inilah U pada saat E, 0. Nah, Anda bisa membuktikan kalau itu dirumuskan, itu rumusannya begini. Oke, saya sudah merumuskan, nanti dicek itu perumusannya begini. Sama dengan 2H per LE untuk 0 sampai L per 2. Kemudian 2H per L min X untuk L per 2 sampai L. Jadi persamaan garis lurus ini, itu ini, dari 0 sampai L per 2, persamaan garis lurus yang ini itu yang bawah. Anda bisa cek ini persamaan garis lurus yang melalui 0,0 dan L per 2, H. Sedangkan ini itu persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Titik pertama itu titik ini, itu kan L per 2, H.
titik kedua kan L,0. Nah, itu hasilnya itu. Nah, kemudian ini tuh kamu masukkan ke sini. Nah, ini kamu masukkan ke sini. Kamu masukkan ke sini dan integral 0 sampai L itu dipisah jadi 2. 0 sampai L itu adalah 0 sampai L per 2 ditambah L per 2 sampai L. Oke, kalau saya tuliskan jadi gini, maka BN, atau saya hapus saja supaya Anda nanti bisa lebih jelas itu, maka BN-nya begini. Maka BN-nya sama dengan 2 per L. Integral 0 sampai L dibagi 2. 0 sampai L per 2 itu fungsinya 2H per LX sinus NPX per L dx plus integral kedua itu L per 2 sampai L itu fungsinya 2H per L min X sinus NPX per L dx. Nah, integralnya ini. Nah, Anda bisa ngitung dengan menggunakan integral parsial ini U, ini dv dan seterusnya. Ini kalau saya ngitung hasilnya ini. Kalau saya hitung hasilnya 8H per N kuadrat Pi kuadrat sinus NP per 2. Nah, ini nilai BN-nya itu. Nah, nilai BN yang kita peroleh ini kemudian kita masukkan dalam rumus tadi. Nah, kita akan punya rumus ini tadi, bahwa U sebagai fungsi xt sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak berhingga Bn. Nah, Bn nya dimasukkan 8H per N kuadrat Pi kuadrat sinus NP per 2. Terus tadi apa? Sinus NP X per L cosinus NP VT per L. Nah, ini rumus persamaan gelombang untuk senar yang dipetik. Jadi tadi senar yang dipetik kan menggunakan sin. Nah, koefisiennya adalah ini. Nah, untuk senar yang apa namanya satunya itu senar dipukul. Nah, yang kedua itu senar dipukul. Yang kedua itu cara menggetarkan senar itu senar dipukul. Senar dipukul. Nah, salah satu contoh alat musik yang cara membunyikan itu dengan dipukul itu contohnya itu piano. Piano dan organ. Itu dipukul. Jadi ketika kita menekan touch piano itu kan sebenarnya kita memukul bagian senar yang ada di dalam sistem itu. Nah, kalau senar dipukul tadi bentuknya yang satunya xt tadi menggunakan sinus. Nah, lalu sigma N sama dengan 1 sampai tak berhingga. Nah, supaya membedakan koefisien saya gunakan koefisien huruf besar itu Bn. Apa tadi? Sinus NP per LE lalu sinus NP VT per L. Nah, ini untuk senar yang dipukul. Artinya senar dipukul itu ada kecepatan awal. Nah, kecepatan awal itu tidak nol karena dipukul. Nah, sementara kecepatan itu kan turunan pertama terhadap ini dari simpangan itu pada T sama dengan 0 itu tidak boleh 0. Dan ini cocok bahwa ketika ini saya turunkan itu kan berarti du dt pada T sama dengan 0 kan sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak berhingga Bn kali ini saya turunkan terhadap waktu kan berarti NPV per L yang diturunkan terhadap waktu kan ini tidak berubah sinus NP per LX cos T-nya 0 maka dia ketemunya 0. Dan ini tidak 0. Nah, tidak nolnya nilai ini itu sebagai kecepatan senar itu Vx. Nah, jadi untuk senar yang dipukul kita punya ini Vx sama dengan sigma
tak berikan. Nah, ini kita anggap sebagai seperti tadi. Misalnya kita tulis lagi menjadi BN kecil, sinus NP per L X, di mana BN kecil ngitungnya sama dengan tadi, tetapi sekarang kita menggunakan apa? Menggunakan Vx. Jadi nilai BN kecil bisa dihitung dengan menggunakan rumus 2 per L, 0 sampai L. Nah, ini lalu Vx. Sinus NP per Ls, di mana Vx itu menunjukkan kecepatan senar, kecepatan awal senar. Nah, gitu. Ini bentuk kecepatannya seperti apa? Jadi bisa jadi kecepatannya seperti ini. Misalnya saya punya dawe, kecepatannya dibuat begini, dawe itu diangkat ke atas ini, kemudian dia seperti ini. Nah, sangat mungkin. Jadi mula-mula garis lurus, kemudian nah ini mungkin bisa jadi ini Vx-nya. Ini Vx-nya, maka Anda cari persamaan garis ini posisinya berapa ini. Lalu ini posisinya berapa? Ini posisinya berapa? Anda bisa mencari persamaannya ini. Ini persamaan apa? Persamaan apa? Persamaan apa? Nah, lalu masuk sini. Maka integral 0 sampai L itu nanti dipisah-pisah. Bisa 0 sampai sekian, ditambah sekian sampai sekian, ditambah sekian sampai sekian misalnya. Nah, ketika BN ketemu, maka BN besar bisa diketemukan karena kan hubungannya ini. Nah, gitu, bahwa hubungan antara BN kecil sama BN besar kan seperti itu, bahwa BN kecil itu sama dengan BN besar kali NP per V per L. Yang kita cari itu apa? Yang kita cari itu kan BN besarnya, yang nilainya sama dengan apa? L dibagi NPV dikalikan BN kecil. BN kecil sudah kita hitung dengan cara ini. Jadi ini nanti masuk sini, ketemu BN besar. Nah, BN besar masuk sini. Nah, maka distribusi simpangan senar sebagai fungsi posisi dan waktu bisa ditemukan. Itulah perbedaan cara menganalisis antara senar dipetik sama dipukul. Nah, sampai sekian itulah cara menganalisis untuk persamaan gelombang. Kita hanya membahas untuk senar yang dipetik sama dipukul. Sebenarnya masih ada lagi cara menggetarkan senar dengan cara misalnya ditabuh atau digesek, tetapi itu matematikanya lebih rumit lagi, yang tentunya akan sulit dijelaskan kalau kita hanya belajar melalui daring semacam ini. Terima kasih atas perhatiannya.